Shalom keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat menikmati renungan pagi hari ini yang saya beri judul Musuh Terbesar. Di dalam kehidupan ini ada beberapa orang yang mempunyai musuh. Bahkan ada beberapa musuhnya lebih dari 1, 2, 3, atau bahkan lebih. Tetapi musuh yang terbesar di dalam hidup kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kita tidak dapat menaklukkan diri kita sendiri dengan keinginan-keinginan yang tak terkendali. Kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Kita mudah marah, sulit menerima masukan, mudah tersinggung, bahkan oleh persoalan kecil sekalipun. Di dalam Roma 7 ayat 19 firman Tuhan berkata, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Di sini kita dapat melihat bahwa tantangan atau peperangan terbesar dan tersulit yang perlu kita waspadai justru ada di dalam diri kita sendiri. Saudara-saudaraku, mari kita mau melawan musuh terbesar di dalam hidup kita ini dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan cara tenang. Jika kita menghadapi segala sesuatu, kita harus memedam nafsu, emosi terbesar, kemarahan, dan segalanya dengan tenang. Jika kita ada persoalan-persoalan yang masuk, masalah-masalah, harus kita hadapi dengan tenang dahulu. Karena di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Kesudahan segala zaman, sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Kita harus tenang menghadapi segala sesuatu dan sambil kita berjaga-jaga dan berdoa. Biar Tuhan menguasai hidup kita, biar Tuhan menguasai pikiran kita, hingga kita tidak berbuat dosa. Yang kedua, itu kita harus dengan kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu boleh melimpah di dalam kehidupan kita, hingga kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita dapat mengampuni musuh-musuh kita. Sehingga kita pun dapat pengampunan dari Bapa kita di sorga. Di dalam Kolose 3 ayat 13 firman Tuhan berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Hanya dengan kasih Tuhan kita dapat melakukan pengampunan. Yang ketiga, pentingnya senantiasa membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Terus-menerus sepanjang hari. Sesering mungkin, yaitu kita rajin mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dengar renungan-renungan yang dibagikan setiap pagi oleh Happy Sword Family. Yang keempat, hidupkan buah-buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22. Jadi buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ini di dalam Galatia 5 ayat 22 ini, buah-buah roh ini ada pengendalian diri. Nah, itu yang harus kita hidupkan.
Inilah 4 cara untuk kita menghadapi musuh terbesar di dalam kehidupan kita. Akhir kata, saya mau katakan, pemenang sejati adalah bukan dia yang dapat mengalahkan semua orang, tetapi mereka yang berhasil mengalahkan diri sendiri. Di dalam Amsal 16 ayat 32b, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadilah pemenang atas diri kita sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kasih setiamu, buat pemeliharaanmu, buat napas hidup yang kau berikan setiap hari kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengatakan bahwa kami harus hidup di dalam kasih-Mu. Kami harus mengendalikan segala emosi kami, segala apa yang jahat di dalam diri kami, dengan buah-buah roh yang Engkau katakan harus kami lakukan ya Tuhan, harus ada di dalam hidup kami. Berikan kami kesanggupan, kemampuan ya Tuhan, agar kami dapat melakukan buah-buah roh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kesetiaan-Mu, buat segalanya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih keluarga Happy Squad Family yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di renungan pagi selanjutnya. Amin.